Everyone Komitiana. Oke guys, jadi gimana kemarin-kemarin? Apa kabar? Baik semua kan? I hope you enjoy your day. Well, di minggu-minggu kemarin juga aku baru banget nonton film yang berjudul Snake Eye. Ya, aku taunya karena memang ada aktor Indonesianya ya, Iko Uwais. Ini film action produksi di Jepang sama Amerika. Jadi sesimpel judulnya, premis dari film ini juga Snake Eye itu dalam film ini itu tuh dadu ya, 2 dadu. Terus ketika di bagian dia main, ketika main terus muncul satu-satu itu kalah kan. Jadi itu Snake Eye. Itu premisnya. Seorang anak kecil bernama, aku nggak tahu nama aslinya siapa, dalam film ini juga nggak disebutin nama aslinya siapa, tapi dipanggilnya emang Snake Eye. Nah, Snake Eye ini melihat ayahnya dibunuh, dibakar, dan rumahnya juga dibakar. Dia kabur sampai dia udah gede. Dia tuh mencari-cari tanding gitu. Dia jadi jagoan. Dia tuh cari musuh, datang ke sini lawan, datang ke sini lawan. Nah, dia ini berprofesi sebagai pengolah ikan. Jadi kayak nelayan di pinggir jalan, dia olah ikannya, dipotong-potong, dijual. Ini juga menceritakan tentang satu klan ya, semacam dinasti atau kerajaan, atau kalau di Indonesia tuh kayak kesultanan di Jepang gitu ya, klan di Jepang, Arashikage klan. Jadi ini dia tuh terjaga turun-temurun. Turunannya itu ada turunan terakhirnya namanya cucunya gitu ya, cucunya dari yang pemimpin klan sekarang namanya Tommy. Tommy ini punya sepupu. Nah, sepupu ini yang berseberangan sama dia. Sepupunya Tommy kayak bersinergi dengan Yakuza. Si sepupunya inilah yang punya ambisi pengen ngancurin klan Arashikage gara-gara dia tuh membangkang. Dia itu punya dadu yang Snake Eye itu, terus dia punya kaitan dengan gimana terbunuhnya ayah dari Snake Eye. Konflik dalam cerita ini tuh berkesinambungannya tuh dari 3 orang ini ya. Jadi Tommy punya sepupu, calon pewaris Arashikage clan. Sepupunya ini sindikatnya Yakuza. Dia tahu siapa pembunuh ayah Snake Eye itu. Sedangkan Snake Eye ini direkrut oleh dia biar jadi Yakuza. Tapi Snake Eye ini temennya Tommy. Jadi mereka ini segitiga gitu. Si Snake Eye jadi bingung kan, mana nih yang benar antara Tommy atau si yang sepupunya ini. Dibawa sama Tommy ke Jepang. Kata Tommy, kau masuk aja lah ke Arashikage clan. Di samping itu dia bekerja sama dengan sepupunya. Terus kata si Snake Eye itu kayak, gue nih lagi mau direkrut sama Tommy, caranya begini, gimana gitu kan. Terus kata si sepupunya, udah ikutin aja. Jadi kayak di sini tuh seakan-akan yang jadi pengkhianat atau kayak nggak ngerti stannya di mana gitu antara di Arashikage atau bukan Arashikage, itu jadi si Snake Eye ini. Si Snake Eye ini berada di tengah-tengah gitu ya. Memilih Tommy atau sepupunya. Memilih Tommy sebagai pewaris Arashikage, yang Arashikage itu bagus banget bela dirinya, terjaga kualitasnya. Sedangkan dia butuh sesuatu dari si antek Yakuza ini untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata masuk klan Arashikage itu syaratnya ada 3. Pertama, dia itu harus menghilangkan ego. Penekanan ego ini disampaikan, digambarkan dengan cara bela diri, guys. Gimana nggak keren ya? Jadi bela diri, dia itu tujuannya itu untuk menekan ego. Gimana caranya? Calon Arashikage clan harus mengalahkan guru dengan jurus ini itu nggak bisa, tapi harus dengan menekan ego. Number 2, salah satu pengujinya itu adalah ada yang kayak guru spiritual gitu. Jadi dia tuh kayak mencari tahu si peserta ini untuk mengenali dirinya sendiri. Apa sih kekurangan kamu atau kelemahan kamu yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Nah, terus yang terakhir, tantangannya tuh ular, dimasukinlah ke lubang, di sana ada ular. Si ular ini hanya akan membunuh, hanya akan menyiksa orang yang hatinya penuh dendam atau hatinya dipenuhi rasa negatif energi gitu. Penggambaran dari tantangan 1, tantangan 2, tantangan 3, itu tuh beneran kayak ngebersihin banget sisi buruknya dari si Snake Eye ini. Sisi buruknya itu ternyata kelemahan dia itu kan dia pengen dendam sama orang yang membunuh ayahnya. Karena ayahnya tuh dibakar hidup-hidup di depan dia gitu kan ya. Di tantangan ketiga dia nggak bisa. Dia masuk ke tantangan ketiga karena memang ada dendam. Nah, di saat itu, di saat dari tantangan kedua ketiga ada jeda atau beberapa hari lah atau beberapa lama, akhirnya dia tuh kayak bekerja sama lagi sama si sepupunya Tommy untuk menjawab tantangan dari dia.
mengambil batu permata matahari yang dipunyai oleh Arashikage clan gitu. Diambil sama dia, dikasih, habis dikasih, ternyata di situ jawabannya si Snake Eye ini dikasih tahu siapa pembunuh ayahnya. Ternyata pembunuh ayahnya ini juga memang disuruh oleh dia, sepupunya Tommy ini. Nih, dadu ini kan yang bikin lo marah gitu, kata si pembunuh. Akhirnya dia jatuhin dadunya, ternyata Snake Eye. Jatuhin dadunya lagi, ternyata Snake Eye juga. Terus-terusan dadunya tuh terus-terusan jadi Snake Eye gitu. Jadi memang ini tuh dulu ayahnya mau dia pakai dadu ataupun enggak tetap akan dibunuh intinya gitu. Ayahnya ini jadi disabotase oleh antek-antek sepupunya Tommy gitu, biar dibunuh, dan anaknya dimanfaatin untuk nanti ngancurin Arashikage clan. Dari sejak itu Snake Eye ini jadi hilang dendamnya. Karena apa? Karena yang salah bukan pembunuh ini, yang salah itu ya sepupunya Tommy. Kembalilah dia ke klan dan membantu klan. Terus dia membunuh si sepupunya Tommy dengan cara masukin ke lubang ular. Karena di situ dia membersihkan hati dan akhirnya dia selamat. Yang terbunuh itu sepupunya Tommy. Karena memang tujuan utama dari ini tuh permusuhan, gimana caranya yang salah kalah gitu. Oke guys, itu filmnya. Aku nontonnya tuh kayak berkali-kali gitu, terus asik aja. Dan yang aku ambil itu ternyata gitu ya, itu sebenarnya nilai hidup yang dia kemas dalam bela diri gitu. Gimana caranya kita ngeredam ego, gimana caranya kita mengetahui diri kita, mengetahui kelemahan kita supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh, dan terakhir gimana cara kita membersihkan hati supaya ketika kita berantem tuh bukan karena dendam tapi karena kebenaran. Dan itu yang bisa aku dapat sih. Nah terus kalau ngomongin visual filmnya atau kayak elemen-elemen yang ada di film gitu ya, kayak misalnya nih koreografi ya, itu aku suka banget koreografinya gitu loh. Gimana sih film action, dia tuh kayak satu orang misalnya nih diberantemin sama beberapa orang, tapi semua gerak gitu, nggak yang kaku geraknya, beneran kayak yang ini nyerang, tangkis nyerang, tangkis kayak gitu-gitu. Dan itu emang menurutku ini koreanya bagus banget. Aku suka banget dengan motor yang dipakai oleh si Snake Eye. Itu keren banget sih, itu mesin itu kok bagus ya. Apakah itu udah ada motor kayak gitu gimana, nggak tahu ya. Aku nggak tahu sih, aku yang nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas aku suka banget dengan filmnya, aku suka banget dengan alur, dan aku suka banget konfliknya. Aku juga suka banget moral value-nya, juga aku suka banget visualnya. Nonton ya guys kalau kamu penasaran. Ini tuh judulnya Snake Eye. Ada aktor Indonesia di situ, Iko Uwais. Aku jadi bangga juga gitu ada orang Indonesia yang bisa menjadi contoh, bisa main di Hollywood. Kasih guys sudah nonton. Terus kalau kamu punya insight lain dari film ini, kamu boleh cerita, boleh sharing. Kalau kamu juga punya rekomendasi film yang bisa aku review, kasih tahu aku ya. Ketunggu. Makasih. See you. Bye.